Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada pagi kali ini. Kalian sehat semua ya? Baik anak-anak, untuk pagi ini kalian hadir semua tidak? Ibu meminta perwakilan kalian untuk memberikan laporan siapa sajakah yang tidak bisa hadir pada pertemuan pagi kali ini. Ibu, izin memberikan hasil daftar hadir hari ini. Tadi saya sudah mengecek, ada 3 orang Bu yang tidak ikut pembelajaran hari ini. Dengan keterangan 1 orang, Faisal itu sakit, dan 2 orangnya lagi itu tanpa keterangan Bu, Iqmal dan Mila. Baik, Sulis, terima kasih atas laporannya. Baik, untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Ibu meminta kepada saudari Eva untuk memimpin teman-temannya membaca doa. Baik, Bu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada saudari Eva yang telah memimpin doa. Semoga kita diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam mendapatkan ilmu. Amin. Baik anak-anakku yang tersayang, gimana nih kalian sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi kali ini? Siap. Siap, Bu. Ibu. Bagus anak-anak, kalian semangat ya. Ibu. Ya, Sulis. Tapi Sulis mohon maaf ya Bu, tidak bisa mengaktifkan kamera karena Gmail Sulisnya bermasalah Bu. Tidak apa ya Bu? Baik Sulis, tidak apa-apa ya. Yang penting ada keterangan Sulis bisa mengikuti mata pelajaran sekarang. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Sulis. Pada pagi kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang teks prosedur. Nah, setelah kalian mendengar teks prosedur, apa sih pendapat kalian mengenai tentang teks prosedur tersebut? Pendapat kalian aja ini, Maya, nggak apa-apa. Saya, Bu. Baik, Ariska, silakan. Jadi teks prosedur ialah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau cara membuat sesuatu gitu ya, Bu? Wah, tepuk tangan untuk Ariska. Bagus Hore. sekali ya jawabannya. Nah, selain Ariska, siapa nih yang mau berpendapat lagi? Saya, Bu. Baik, silakan Iso. Jadi, teks prosedur adalah teks di dalamnya berisi sebuah cara atau langkah-langkah untuk menentukan sebuah tujuan, Bu. Bagus sekali, Liso, jawabannya. Betul ya. Intinya seperti itu. Namun, ada yang lebih lengkap dari jawaban Ariska dan juga Liso ya. Baik, anak-anakku yang tersayang, marilah kita simak PPT yang akan Ibu tampilkan mengenai tentang teks prosedur. Apakah anak-anak siap untuk menerima materi pada pagi kali ini? Siap, Ibu. Bagus ya anak-anak. Ibu akan menampilkan PPT-nya. Gimana? Udah muncul? Sudah, Bu. Sudah. Ini PPT tentang teks prosedur pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada pengertian teks prosedur. Nah, jadi teks prosedur ialah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Dan terdapat penjelasan yang membuat langkah-langkah tersebut kompleks. Jadi, pendapat Lisoh dan juga Rizky itu tidak salah ya, namun pendapatnya ada yang lebih lengkap. Selanjutnya itu ada struktur teks prosedur. Di dalam teks prosedur terdapat struktur, antaranya itu judul teks,
Nah, judul teks itu kalimat identitas teks tersebut. Contohnya, cara langkah-langkah menyalakan komputer. Itu yang dinamakan judul ya. Sedangkan tujuan, berisi tujuan dari pembuatan teks. Semisalkan tadi judulnya itu kan langkah-langkah menyalakan komputer. Nah, tujuannya itu agar komputer itu nyala dan bisa digunakan. Sedangkan langkah-langkah ialah cara yang ditempuh untuk tujuan itu tercapai. Semisalkan langkah-langkahnya, judulnya itu kan tadi cara atau langkah-langkah menyalakan komputer. Nah, langkah-langkahnya itu seperti halnya semua kabel itu harus sudah tersambung ke dalam proyektor. Nah, selanjutnya itu sublangkah. Yang dimaksud dengan sublangkah ialah cara pendamping untuk menempuh tujuan. Lalu selanjutnya ada ciri umum. Ciri umum yang terdapat teks prosedur yaitu ada kalimat yang berisi langkah-langkah. Nah, selanjutnya dijelaskan secara mendetail. Lalu terdapat tujuan teks. Selanjutnya bersifat objektif. Lalu disusun secara sistematis. Selanjutnya memiliki tujuan yang informatif dan terdiri dari banyak langkah. Yang selanjutnya yaitu ciri kebahasaan. Terdapat kalimat imperatif atau kalimat perintah. Selanjutnya ada kalimat deklaratif atau kalimat, ini kalimat ya, tipe ibunya bukan kalimat. Kalimat yang memberikan informasi. Yang selanjutnya kalimat integratif atau kalimat meminta. Nah, selanjutnya itu partisipan, manusia secara umum atau semua manusia yang terlibat. Nah, selanjutnya itu verb atau kata kerja. Nah, kata kerja di dalam itu ada 3 nih. Ada kata kerja material, yaitu verba yang mengacu pada tindakan fisik. Yang dimaksud dengan verba material itu semisalkan kayak berlari, itu kan tindakan fisik ya. Nah, selanjutnya itu verba tingkah laku, verba yang menunjukkan sikap. Seperti halnya menampar, itu kan kata kerja menggunakan gerak, tapi menampar itu kan hal yang tidak baik, jadi menunjukkan sikap. Lalu yang ketiga konjungsi temporal plus syarat sesuatu yang mengacu pada urutan waktu. Yang selanjutnya yaitu contoh. Contoh, ibu di sini memberikan contohnya tentang cara menyalakan komputer. Baik, ibu meminta salah satu dari kalian yaitu Eva. Eva bacakan contoh menyalakan komputer. Komputer merupakan kumpulan seperangkat alat elektronik yang dihubungkan dengan listrik, yang berfungsi untuk meringankan atau membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah, cepat, efisien, dan akurat. Salah satu yang harus diperhatikan yaitu cara menghidupkan komputer dengan benar. Berikut langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, pastikan semua komponen-komponen komputer telah tersambung dengan benar, termasuk pengguna. Yang kedua, periksa keyboard, mouse, dan monitor yang telah tersambung pada port yang benar. Yang ketiga, tekan tombol power pada UPS dan stabilizer jika ada. Kemudian, tekan tombol power pada monitor dan CPU. Tunggu proses booting berjalan sampai selesai. Yang keempat, setelah proses booting selesai, akan tampil desktop dan kursor pointing berbentuk anak panah, menandakan proses booting sudah selesai dan komputer siap digunakan.
Baik, terima kasih Eva yang sudah membacakan contoh dari teks prosedur ya. Baik, dalam penanyaan PPT, apakah sudah jelas? Dan apabila ingin ada yang ditanyakan, silakan anak-anak. Jelas, Ibu. Terus Ibu cukup. Seriusan nih, nggak ada yang nanya. Wah, berarti kalian hebat ya. Kalian memang cerdas. Kalau begitu, Ibu yang akan bertanya ya. Ibu akan menanya kepada Ariska. Gimana Ariska, masih semangat? Semangat. Baik, Ibu akan bertanya yaitu tentang apa sih struktur yang terkandung dalam teks prosedur. Jadi struktur yang terkandung dalam teks prosedur itu yang pertama ada judul, terus ada tujuan, Ya, ada langkah-langkah sama sublangkah-langkah ya Bu ya? iya, betul sekali. Bagus ya Ariska. Baik, jawabannya betul. Sulis hadir, Sulis. Hadir, Ibu. Tadi Sulis menyimakkan PPT. Nah, tentang contoh tes prosedur. Di situ kan terdapat langkah-langkah. Di pas mananya tuh, bagian mananya yang termasuk langkah-langkah tes prosedur. Silakan Sulis. Baik, Bu. Jadi, langkah-langkahnya itu, Bu, tadi pada saat mau mulai menyalakan, seperti pastikan semua komponen-komponen komputer sudah tersambung, terus dengan benar, termasuk penggunaan arus listriknya itu, Bu. Betul tidak, Bu? Nah, betul sekali. Baik, kalian sudah paham semua ya. Kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas akhir. Ibu akan membagi 3 kelompok dalam satu kelas dengan cara kalian itu membuat contoh teks prosedur. Dalam 3 kelompok itu topiknya berbeda-beda ya. Kelompok 1, Ibu akan memberikan topiknya tentang kuliner, seperti halnya langkah-langkah membuat seblak. Lalu kelompok 2 tentang elektronik, seperti halnya tadi ya yang Ibu contohkan di PPT, cara menyalakan komputer itu elektronik. Apa aja, bisa handphone, bisa laptop, dan lain-lain. Yang ketiga, kelompok 3 itu tentang transportasi, seperti halnya cara menyalakan mobil, dan lain-lain. Untuk tugas, ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah jelas? Ada, Bu. Baik, Bapak dari kelompok berapa? Dari kelompok 1, Bu. Kelompok. Bu, tugasnya itu dalam bentuk video atau Word? Baik, bagus sekali ya pertanyaan Eva. Untuk jawabannya bukan hanya untuk Eva ya, tapi untuk kalian semua. Jadi tugas kalian itu, kalian bisa berselancar di internet mencari, misalkan tadi tentang kuliner, cara membuat seblak. Nah, di situ kan gambar seblaknya itu terdapat tuh. Kalian ambil dan print lalu ditempelkan di sebuah karton yang berwarna, kertas karton yang berwarna. Lalu langkah-langkahnya itu kalian tulis dengan spidol atau juga dengan pulpen. Kalian bawa minggu depan untuk dipresentasikan di depan teman-teman. Bagaimana? Sudah jelas? Jelas, Ibu. Terus Ibu. Baik. Kalau begitu, mungkin pertemuan kali ini segitu saja ya. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran pada pagi kali ini dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, Ibu pamit ya. Dan Ibu minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Jadi, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih, Ibu. Sama-sama.